Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nur Fitriani dengan NIM terakhir 269 dari kelas E Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Baik, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pengantar manajemen dosen pengampu Nur Asia SPD MPD. Baiklah, materi yang akan saya bahas kali ini yaitu perkembangan teori manajemen dari masa ke masa. Baik, materi pertama yaitu teori manajemen. Pengertian teori manajemen. Teori manajemen adalah kumpulan ide yang merekomendasikan aturan umum tentang cara mengelola organisasi dan bisnis. Materi kedua yaitu manfaat teori manajemen. Nah, manfaat teori manajemen dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama peningkatan produktivitas, kedua peningkatan objektivitas, dan ketiga peningkatan kolaborasi, keempat pengambilan keputusan yang disederhanakan. Nah, di sini kita akan membahas manfaat teori manajemen satu persatu, mulai dari pertama peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas dengan menggunakan teori ini, para pemimpin belajar bagaimana memanfaatkan anggota timnya sebaik-baiknya, meningkatkan kinerja dan meningkatkan produktivitas. Kedua, peningkatan objektivitas. Peningkatan objektivitas. Teori manajemen mendorong para pemimpin untuk membuat perubahan yang terbukti secara ilmiah daripada mengandalkan penilaian mereka. Ketiga, peningkatan kolaborasi. Peningkatan kolaborasi di sini pemimpin belajar bagaimana mendorong partisipasi anggota tim dan meningkatkan kolaborasi di tempat kerja. Nah, yang keempat yaitu pengambilan keputusan yang disederhanakan. Teori manajemen ini memberi para pemimpin strategi untuk mempercepat proses pengambilan keputusan, membantu para pemimpin tersebut menjadi lebih efektif dalam peran mereka. Materi ketiga yaitu fungsi teori manajemen. Teori manajemen di sini berfungsi untuk menyediakan kerangka kerja organisasi dalam membangun tim kerja. Dengan teori manajemen, maka para pemimpin mampu menggunakan untuk secara efektif dari struktur dan fungsi organisasi. Baik, materi selanjutnya yaitu perkembangan teori manajemen dari masa ke masa. Nah, perkembangan teori manajemen dibagi menjadi 3 segi, yaitu pertama teori manajemen ilmiah, kedua teori organisasi klasik, dan ketiga teori manajemen modern. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu apa yang dimaksud dengan 3 segi itu. Jadi pertama kita membahas teori manajemen ilmiah. Teori manajemen ilmiah dikembangkan oleh Frederick Taylor. Prinsip Taylor merekomendasikan bahwa metode ilmiah harus digunakan untuk melakukan tugas di tempat kerja sebagai lawan dari pemimpin yang mengandalkan penilaian mereka atau milik pribadi anggota tim. Kedua, yaitu teori organisasi klasik, di mana teori ini dikembangkan oleh Henry Fadil. Di dalam teori ini,
Pemimpin memiliki 6 fungsi utama, yaitu pertama untuk meramalkan, merencanakan, mengatur, memerintah dan mengendalikan, serta mengembangkan prinsip-prinsip yang menguraikan bagaimana para pemimpin mengatur dan berinteraksi dengan tim mereka. Ketiga, teori manajemen modern. Teori manajemen modern dikembangkan oleh Max Weber. Manajemen modern ini mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, tetapi organisasi adalah suatu sistem terbuka yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungannya. Materi selanjutnya yaitu pertumbuhan teori manajemen. Nah, pertumbuhan teori manajemen dibagi menjadi 3 bagian juga, di mana teori manajemen ini terus berkembang dari masa ke masa. Pertama yaitu fase prasejarah yang berakhir pada tahun 1. Kedua, fase sejarah yang berakhir pada tahun 1886. Nah, yang ketiga yaitu fase modern mulai 1886 sampai sekarang. Proses perkembangan teori manajemen. Nah, di sini proses perkembangan teori manajemen dibagi menjadi 4 bagian, yaitu dominan. Dominan yaitu aliran yang muncul karena adanya aliran lain. Kedua, konvergensi. Konvergensi yaitu yang menampilkan aliran dalam satu bentuk yang sama sehingga batas antara aliran menjadi kabur. Ketiga, divergensi. Divergensi yaitu di mana ketiga aliran masing-masing berkembang sendiri-sendiri tanpa memanfaatkan pandangan aliran-aliran lainnya. Dan keempat yaitu sintesis. Sintesis merupakan perkembangan menyeluruh yang lebih bersifat integrasi dari aliran-aliran, kemudian tampil dalam pendekatan sistem dan baik. Dari pemaparan materi yang telah saya kemukakan, maka di sini saya menarik kesimpulan bahwasanya setiap teori manajemen memberikan wawasan dan penilaian yang berharga bagi para karyawan dan pemimpin organisasi. Tidak ada teori manajemen yang terbaik dapat diterapkan secara single entity dalam praktik manajemen sehari-hari. Ini semua tergantung dari struktur, ukuran, kompleksitas, budaya dan lingkungan tempat organisasi tumbuh dan berkembang. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.